Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 86. Bayangan Hitam. Setelah berhasil melenyapkan Mosin dan seluruh bangsa iblis, Xiao Lang langsung pergi meninggalkan kerajaan bangsa iblis dan ingin kembali ke dunia dewa kuno, karena ia berpikir jika kematian Mosin dan seluruh bangsa iblis adalah akhir dari seluruh masalah. Tapi satu yang tidak diketahui oleh Xiao Lang adalah, kematian Mosin bukanlah akhir dari segala masalah, melainkan awal dari masalah yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Tanya Xiao Lang dalam hatinya. Tuan, Anda bisa menggunakan cincin jiwaku untuk keluar dari dunia kegelapan ini. Suara Jian Ying tiba-tiba muncul di kepala Xiao Lang. Baiklah, terima kasih, jawab Xiao Lang, kemudian mengeluarkan cincin jiwa Jian Ying. Setelah itu, cincin jiwa Jian Ying tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya merah yang cukup terang, kemudian sebuah gerbang dimensi tercipta dari sinar yang berasal dari cincin jiwa Jian Ying. Ternyata benar-benar bisa, gumam Xiao Lang, lalu masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Tidak lama setelah Xiao Lang pergi meninggalkan dunia kegelapan dan kerajaan bangsa iblis yang telah rata dengan tanah. Sesosok bayangan tiba-tiba saja muncul dan mengumpulkan serpihan-serpihan jiwa bangsa iblis yang tersisa. Kemudian jiwa-jiwa tersebut ia masukkan ke dalam bola kristal hitam di tangannya, lalu setelahnya ia memasukkan kristal hitam tersebut ke dalam tubuhnya. Setelah itu, sosok bayangan tersebut melayang secara perlahan-lahan seraya membentangkan kedua tangannya. Di saat yang bersamaan, seluruh energi kegelapan yang ada di dunia kegelapan terserap masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya menyerap seluruh energi kegelapan yang ada di dunia itu, sosok bayangan tersebut bahkan menyerap seluruh energi penghuni dunia kegelapan yang tersisa, termasuk bangsa manusia ular. Dunia kegelapan adalah sebuah dunia yang sama dengan dunia manusia, karena di dunia tersebut juga ada kehidupan layaknya di dunia manusia ataupun dunia lainnya, tapi yang menghuni dunia kegelapan adalah mereka yang berhubungan erat dengan kekuatan kegelapan, seperti siluman, monster dan beberapa makhluk lainnya yang juga merupakan penghuni dunia kegelapan, khususnya bangsa iblis yang merupakan penghuni utama dunia kegelapan. Beberapa menit kemudian, energi kegelapan dan seluruh jiwa di dunia kegelapan telah berhasil diserap oleh sosok bayangan tersebut, bahkan ia tidak menyisakan sedikitpun energi kegelapan atau bahkan kehidupan sekalipun, yang menyebabkan dunia kegelapan benar-benar berubah menjadi dunia kosong yang tidak ada kehidupan sama sekali, atau bisa dikatakan sebagai dunia yang telah mati. Hahaha, sudah saatnya aku kembali. Ucap sosok bayangan tersebut, tawanya terdengar menggelegar seperti suara gemuruh di siang hari. Satu alam sudah aku musnahkan, selanjutnya adalah alam manusia hewan, lalu alam manusia dan terakhir alam dewa. Dan setelah itu, seluruh semesta ini akan diselimuti oleh kegelapan, hahaha. Lanjutnya, kemudian menghilang dari dunia kegelapan. Benua bintang. Setelah keluar dari dunia kegelapan, entah kenapa Xiao Lang tiba-tiba saja merasakan perasaan yang sangat aneh, bahkan tubuhnya sedikit gemetaran karena perasaan aneh yang ia rasakan. Awalnya Xiao Lang berpikir jika ada iblis yang sedang mengintainya, namun setelah memeriksa sekitarnya, ia justru tidak menemukan apapun, bahkan ia sudah menggunakan kekuatan jiwa serta mata bintang, tapi masih belum menemukan apapun juga. Aneh. Perasaan apa ini? Tanya Xiao Lang dalam hatinya. Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja, lanjutnya, kemudian terbang kembali ke benua bintang bagian tengah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Xiao Lang akhirnya sampai benua bintang timur. Saat ini, Xiao Lang sedang dalam perjalanan menuju ke air terjun, karena ia ingin menemui Xiao Gang dan yang lainnya sebelum kembali ke dunia dewa kuno.
Tidak lama kemudian, Xiao Lang akhirnya sampai di air terjun dan langsung disambut oleh Lun Kuo. "Selamat datang, Tuan," ucap Lun Kuo. "Apa terjadi sesuatu saat aku tidak di sini?" tanya Xiao Lang. "Semuanya baik-baik saja Tuan, bahkan tidak ada lagi bangsa iblis yang datang ke sini," jawab Lun Kuo. "Baguslah, kalau begitu mari kita ke dunia kecil," ajak Xiao Lang. Kemudian mereka berdua masuk ke air terjun. Sesampainya di dunia kecil Xiao Lang dan Lun Kuo langsung datang ke istana klan. Xiao Gang serta para tetua klan nampak sangat senang saat melihat Xiao Lang datang. Mereka juga akhirnya bisa menghela nafas lega, setelah melihat Xiao Lang baik-baik saja, bahkan keadaannya benar-benar sangat baik. "Tuan muda, syukurlah Anda akhirnya kembali juga, bagaimana keadaan Anda?" tanya Xiao Gang. "Aku baik-baik saja Paman," jawab Xiao Lang. "Lalu bagaimana dengan misi Anda, Tuan muda?" tanya Xiao Gang. "Misiku sudah selesai, aku juga telah berhasil memusnahkan seluruh bangsa iblis di dunia kegelapan," jawab Xiao Lang. "Apa?" Mereka semua sangat kaget mendengar perkataan Xiao Lang. "Kenapa kalian malah kaget?" tanya Xiao Lang. "Tuan muda, apa Anda serius?" tanya Xiao Gang, yang sepertinya masih belum yakin dengan perkataan Xiao Lang. "Tentu saja, kalau kalian tidak percaya, aku bisa membawa kalian ke dunia kegelapan," jawab Xiao Lang. "Tidak Tuan muda, kami tentu saja sangat yakin dengan perkataan Tuan muda. Kami hanya tidak menyangka saja jika Tuan muda berhasil memusnahkan bangsa iblis seorang diri," ujar tetua pertama. "Sudahlah, aku ingin istirahat sekarang, karena besok aku akan kembali ke dunia dewa," ucap Xiao Lang, kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Setelah sampai di kamarnya, Xiao Lang langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Sebenarnya, Xiao Lang ingin segera kembali ke dunia dewa kuno, tapi untuk saat ini dia benar-benar sangat kelelahan dan membutuhkan istirahat. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke dunia dewa kuno esok hari. Lagi pula, ia harus mengembalikan energi spiritualnya yang telah terkuras selama bertarung dengan Mosin. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Xiao Lang sudah bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk kembali ke dunia dewa kuno. Lalu setelah itu, Xiao Lang langsung pergi menemui Xiao Gang dan para tetua klan untuk berpamitan kepada mereka semua. Ia juga berpamitan dengan anggota klan Xiao yang sedang berkumpul di halaman istana klan. "Terima kasih karena kalian sudah mau berkumpul di sini, padahal seharusnya kalian tidak perlu melakukan ini, tapi untuk itu, aku benar-benar mengucapkan terima kasih. Dan karena masalah di benua bintang sudah teratasi, jadi hari ini aku akan kembali ke dunia dewa," ucap Xiao Lang. Seluruh anggota klan Xiao tiba-tiba saja berlutut, untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Xiao Lang. Lalu setelah itu mereka semua berkata dengan serempak, "Hati-hati, Tuan muda. Kalau begitu, aku pergi sekarang," ujar Xiao Lang, kemudian terbang meninggalkan istana klan Xiao. Chapter 87. Alarm palsu. Setelah keluar dari dunia kecil Xiao, Xiao Lang langsung membuka gerbang dimensi yang langsung terhubung dengan dunia dewa kuno. Namun saat ia hendak masuk ke dalam gerbang dimensi, Xiao Lang merasakan perasaan aneh yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini sedikit berbeda, karena Xiao Lang merasa seperti ada yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Untuk memastikan perasaan anehnya itu, Xiao Lang menggunakan teknik mata bintang serta kekuatan jiwanya, untuk memeriksa keadaan di sekitarnya, tapi hasilnya tetap sama seperti sebelumnya dan ia tidak menemukan apapun. Jangankan menemukan seseorang atau bangsa iblis, ia bahkan tidak menemukan adanya keberadaan ataupun aura monster dalam radius 1 kilometer. Aneh, sebenarnya ada apa ini?
Tanya Xiao Lang pada dirinya sendiri. Karena pikirannya masih belum tenang, Xiao Lang kemudian menutup kembali gerbang dimensi, lalu menghilang dari pandangan. Di saat yang bersamaan, Xiao Lang menggunakan kekuatan ruang dan waktu untuk menyembunyikan keberadaannya. Jadi ia bisa memeriksa keadaan di tempat tersebut tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya, bahkan jika dewa datang sekalipun, mereka tetap tidak akan menemukan dirinya. Mari kita lihat, sampai kapan kau akan terus bersembunyi, gumam Xiao Lang, kemudian terbang menyusuri tempat tersebut. Setelah terbang selama hampir setengah jam menyusuri tempat tersebut, Xiao Lang masih tidak menemukan apapun. Ia bahkan sudah memeriksa puluhan kilometer jauhnya, tapi tetap tidak menemukan apa-apa, seolah-olah perasaan diawasi yang ia rasakan sebelumnya hanyalah ilusi atau khayalannya saja. Dan yang lebih anehnya lagi, Xiao Lang hanya merasakan perasaan aneh tersebut selama beberapa saat saja. Benar-benar aneh, aku sangat yakin jika ada yang sedang mengawasiku, tapi kenapa tidak ada siapa-siapa? Kalaupun dia bersembunyi atau menyamar, sudah pasti akan langsung ketahuan, karena mata bintang mampu melihat apapun yang tersembunyi, gumam Xiao Lang. Sudahlah, sebaiknya aku kembali sekarang, lanjutnya, lalu membuka gerbang dimensi lagi dan setelahnya, Xiao Lang langsung melesat masuk ke dalam gerbang tersebut. Di saat yang bersamaan, di dunia kegelapan, sosok bayangan yang sebelumnya menyerap habis energi kegelapan, serta memusnahkan seluruh kehidupan di dunia kegelapan, nampak sedang mengawasi pergerakan Xiao Lang melalui sebuah bola kristal di tangannya. Sosok bayangan tersebut tiba-tiba tersenyum sinis ketika melihat reaksi Xiao Lang, yang sepertinya mengetahui jika dia sedang diawasi. Hahaha. Pemuda yang menarik, kalau saja aku bisa bergabung dengannya, maka tujuanku untuk menguasai semesta pasti akan tercapai dengan mudah. Terlebih lagi dia sepertinya juga membenci bangsa dewa dan 5 penguasa sialan itu. Tapi sayangnya, ia tidak mungkin bisa diajak bekerja sama, ucap sosok bayangan tersebut, kemudian menyimpan kembali bola kristal di tangannya. Setelah itu, sosok bayangan hitam tersebut mengibaskan tangannya dan seketika itu juga, sebuah gerbang dimensi tiba-tiba terbuka di depannya. Dunia manusia hewan, sudah saatnya kalian dimusnahkan, gumam sosok bayangan tersebut, kemudian masuk ke dalam gerbang dimensi dan meninggalkan dunia kegelapan, yang sekarang telah menjadi dunia yang tak berpenghuni. Dunia Dewa Kuno. Sebuah gerbang dimensi terbuka di halaman istana kerajaan hewan suci, lalu dari dalam gerbang tersebut keluar seorang pria yang tidak lain adalah Xiao Lang, namun saat Xiao Lang baru saja menginjakkan kakinya di halaman istana, ia sudah dikejutkan oleh guncangan yang cukup kuat dan entah berasal dari mana. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ia tidak melihat siapapun di istana, baik itu pelayan, prajurit yang berjaga ataupun anggota keluarganya. Ada apa lagi ini? Ucap Xiao Lang kesal, kemudian pergi menuju ke kota. Saat Xiao Lang baru sampai di gerbang istana, Xiao Guang dan Shen Long tiba-tiba saja muncul di depannya. Raut wajah Shen Long terlihat sangat panik, seperti telah terjadi sesuatu yang gawat di dunia dewa kuno. Sementara Xiao Guang, ia justru tidak menunjukkan ekspresi apapun dan masih terlihat tenang seperti biasanya. Xiao Guang, apa yang terjadi? Getaran apa ini? Tanya Xiao Lang. Tuan Ge. Getaran ini berasal dari serangan para dewa sialan itu. Saat ini mereka sedang berusaha membuka gerbang dunia dewa kuno dengan paksa. Ujar Shen Long memotong perkataan Xiao Guang. Satu, lalu di mana yang lainnya? Kenapa tidak ada siapapun di istana? Tanya Xiao Lang. Saat ini, para tetua dan seluruh prajurit sedang berada di garis depan dan bersiap-siap untuk berperang, sementara Yang Mulia Ratu dan kedua Tuan Putri, serta para penduduk sedang bersembunyi di suatu tempat, tapi Tuan tenang saja,
Karena mereka dijaga oleh Dao Fang dan Zhou Jin, jawab Shenlong. Xiao Lang menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Lalu kenapa kau sangat panik?" "Tuan, saat ini bangsa dewa sedang berusaha menghancurkan gerbang dunia dewa kuno, jadi bagaimana bisa aku tidak panik? Kalau mereka sampai berhasil menghancurkannya, maka mereka tidak akan berhasil, karena gerbang itu aku lindungi dengan formasi tingkat tinggi. Bahkan 5 penguasa saja akan memakan waktu lama untuk menghancurkannya," ujar Xiao Lang. "Benarkah?" tanya Shenlong. "Tentu saja, kalau begitu kau panggil mereka semua sekarang juga dan bawa kembali Luo Li serta para penduduk," jawab Xiao Lang. "Baik Tuan," ujar Shenlong kemudian menghilang dari hadapan mereka berdua. "Ceritakan semuanya," ujar Xiao Lang. "Baik Tuan," jawab Xiao Guang, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi saat Xiao Lang tidak berada di dunia dewa kuno. Xiao Guang kemudian menceritakan semuanya kepada Xiao Lang. Ia mengatakan jika setengah jam yang lalu, mereka semua tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara ledakan serta guncangan yang sangat kuat. Awalnya mereka berpikir jika ledakan serta guncangan tersebut berasal dari pertarungan antar monster, tapi setelah diselidiki, ternyata ledakan dan guncangan tersebut berasal dari arah gerbang dunia kuno. Karena sangat penasaran dengan apa yang terjadi, Shen Liu memerintahkan Shenlong, Dao Fang dan Zhou Jin pergi untuk memeriksa. Namun saat mereka bertiga kembali, mereka langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap-siap dan meminta Luo Li serta para penduduk untuk bersembunyi. Mereka bertiga bahkan mengatakan jika bangsa dewa telah menyerang dunia dewa kuno. Shen Liu dan yang lainnya sangat kaget mendengar perkataan mereka bertiga, lalu ia memerintahkan seluruh pasukan untuk segera bersiap-siap. Ia juga meminta Luo Li serta para penduduk untuk bersembunyi di tempat latihan. Lalu setelah semua penduduk pergi, Shen Liu langsung memimpin pasukan untuk pergi ke gerbang dunia dewa kuno untuk menghadang pasukan bangsa dewa. Tapi setelah tiba di sana, mereka justru tidak menemukan apapun. "Lalu tidak lama setelah kami sampai di sana, aku merasakan keberadaan Tuan di dunia dewa kuno. Jadi aku bergegas datang ke istana," ucap Xiao Guang mengakhiri ceritanya. "Ternyata seperti itu, mereka bertiga benar-benar berhasil membuat kegaduhan," gumam Xiao Lang. Chapter 88. Bendera Merah Peperangan. Setelah Xiao Guang menceritakan semuanya, Xiao Lang akhirnya mengerti kenapa suasana di dunia dewa kuno menjadi sepi, yang ternyata disebabkan oleh 3 bawahannya sendiri. Tapi di sisi lain, Xiao Lang juga tidak menyangka jika bangsa dewa akan mulai melakukan serangan secara terang-terangan terhadap mereka. Bahkan sudah bisa dikatakan jika tindakan mereka adalah pertanda akan dimulainya perang besar. "Tuan, sebaiknya Tuan menunggu di istana saja, biarkan aku yang menunggu di sini," ucap Xiao Guang. "Tidak, aku lebih tertarik untuk melihat pasukan itu secara langsung," jawab Xiao Lang. Kemudian pergi menuju ke gerbang dunia dewa kuno, lalu diikuti oleh Xiao Guang. Ketika Xiao Lang sampai di gerbang dunia dewa kuno, para prajurit yang berada di sana langsung berlutut untuk memberikan hormat padanya. Xiao Lang kemudian menganggukkan kepalanya dan seketika itu juga, para prajurit langsung berdiri kembali. Lalu setelah menerima hormat para prajurit, Xiao Lang langsung menghampiri Shen Liu dan para petinggi istana kerajaan hewan suci. "Langer, akhirnya kau kembali juga, bagaimana dengan misimu?" tanya Xiao Erlong. "Misiku berjalan dengan lancar ayah, lalu bagaimana dengan keadaan di sini?" jawab Xiao Lang. "Semuanya masih baik-baik saja, tapi para pasukan bangsa dewa masih berusaha untuk menghancurkan penghalang yang kau ciptakan," jawab Shen Liu menjelaskan situasinya. Xiao Lang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah gerbang dunia dewa kuno.
lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Jika hanya mereka saja, maka penghalang yang aku ciptakan tidak ada pernah hancur, kecuali jika Sendian dan 5 penguasa ikut turun tangan, ucap Xiaolang. Gerbang dunia Dewa Kuno adalah sebuah gerbang raksasa yang berada di atas awan, namun gerbang tersebut tidak memiliki pintu dan tidak sama seperti gerbang biasa, karena gerbang dunia Dewa Kuno merupakan gerbang teleportasi yang menghubungkan daratan dewa dan dunia Dewa Kuno. Selain itu, gerbang dunia Dewa Kuno juga terlihat seperti kaca bening dan sangat tipis. Bahkan orang-orang di dunia Dewa Kuno bisa melihat keadaan di luar gerbang, berbeda dengan orang-orang yang berada di luar dunia Dewa Kuno, karena mereka tidak bisa melihat ke dalam gerbang tersebut. Di dunia Dewa, gerbang dunia Dewa Kuno sebelumnya adalah sebuah gunung raksasa, yang juga merupakan segel yang diciptakan oleh para dewa. Namun sayangnya gunung tersebut telah dihancurkan oleh Xiaolang dan tidak tanggung-tanggung. Bahkan Xiaolang benar-benar membuat gunung tersebut menjadi rata dengan tanah. Awalnya para dewa berpikir jika dengan hancurnya gunung, maka dunia dewa tidak akan pernah bisa terbuka lagi. Tapi anehnya, tidak lama setelah kejadian naas yang menimpa Sendian dan para dewa, di tempat tersebut tiba-tiba muncul 2 pilar yang mereka yakini sebagai gerbang ke dunia Dewa Kuno. Sejak kemunculan 2 pilar tersebut diketahui oleh para dewa, mereka semua mulai menyusun rencana untuk melakukan penyerangan ke dunia Dewa Kuno. Dan hari ini, adalah hari yang telah mereka tentukan untuk melakukan penyerangan terhadap dunia Dewa Kuno. Bahkan Kaisar Shen Huoliang sampai mengerahkan hampir seluruh prajuritnya untuk menyerang dunia Dewa Kuno. Tapi sayangnya, sampai saat ini mereka masih belum berhasil menghancurkan kedua pilar tersebut, bahkan menyentuhnya saja tidak bisa, karena kedua pilar tersebut dilindungi oleh semacam penghalang yang sangat kuat, bahkan kekuatan para dewa saja tidak mampu untuk melenyapkan penghalang yang telah dipasang oleh Xiaolang. Sebenarnya, Xiaolang sendiri tidak pernah menyangka jika di tempat tersebut akan muncul 2 pilar seperti saat ini. Alasannya memasang pelindung di tempat itu adalah karena takut akan ada bangsa dewa yang datang ke sana dan masuk ke dunia dewa tanpa sengaja, meskipun ia sendiri tahu jika hal itu tidaklah mungkin terjadi. Untung saja aku sempat memasang pelindung di sana, kalau tidak, kedua pilar itu pasti sudah hancur, gumam Xiaolang. Langer, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Xiao Erlong. Sebaiknya kita kembali saja, lagi pula tidak ada gunanya menyaksikan mereka semua, jawab Xiaolang. Tapi, ayah tenang saja, aku akan memerintahkan mereka bertiga untuk berjaga di sini, ujar Xiaolang, kemudian mereka semua kembali ke istana kerajaan hewan suci. Sesampainya di istana kerajaan, Xiaolang langsung menghampiri Luoli dan kedua putrinya yang telah kembali dari tempat persembunyian. Ia juga langsung memeluk erat istrinya dan anaknya. Luoli dan Xiaolien juga terlihat sangat senang saat melihat Xiaolang. Mereka bahkan menghela nafas lega setelah melihat Xiaolang baik-baik saja. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Tanya Xiaolien. Ayah baik-baik saja, jawab Xiaolang, sambil mengusap pelan rambut Xiaolien. Syukurlah, aku benar-benar senang karena kakak tidak terluka, ujar Luoli. Tenanglah, tidak ada yang bisa melukaiku, karena aku dilindungi oleh 3 malaikat cantik dan luar biasa, ucap Xiaolang. Langer, bagaimana keadaan klan Xiao? Tanya Xiao Erlong. Mereka semua baik-baik saja, ayah. Meski sempat menghadapi masalah, tapi semuanya masih baik-baik saja, jawab Xiaolang. Baguslah, ayah turut senang mendengarnya, ucap Xiao Erlong. Sebaiknya kita masuk ke istana saja, agar bisa mengobrol dengan tenang dan nyaman, ajak Xiaolang, kemudian mereka semua masuk ke istana. Setelah mereka semua masuk ke istana,
Xiaolang kemudian menceritakan tentang keadaan benua bintang kepada mereka semua. Ia juga mengatakan meminta maaf kepada mereka semua, karena tidak bisa menyelamatkan benua bintang tengah, khususnya ibu kota Kekaisaran Zhou yang menjadi incaran pertama bangsa iblis. Namun Xiaolang juga mengatakan jika ia telah berhasil memusnahkan seluruh bangsa iblis. Tang Zong serta mereka yang berasal dari benua bintang bagian tengah, nampak sangat sedih mendengar cerita Xiaolang, terutama mereka yang berasal dari ibu kota Kekaisaran Zhou, seperti Zhou Tian dan Jenderal Zhou Jin. Akan tetapi, mereka juga merasa senang dan lega, karena Xiaolang sudah berhasil memusnahkan bangsa iblis. Semoga saja dengan musnahnya bangsa iblis, keamanan dan ketenangan benua bintang akan bertahan lama, ucap Luoyang. Ya, aku juga berharap demikian, ujar Zhou Tian. Aku rasa untuk saat ini, orang-orang di benua bintang bisa merasakan ketenangan. Justru yang harus lebih waspada sekarang adalah kita semua, karena bangsa dewa tidak akan melepaskan kita begitu saja, ucap Xiaolang. Kau benar, Langer. Bangsa dewa sudah mengibarkan bendera merah peperangan, jadi kita semua tidak boleh lengah sedikit pun. Kalau tidak, kita semua akan dihabisi oleh bangsa dewa. Shen Liu menambahkan. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap pasukan bangsa dewa yang sedang mencoba menghancurkan gerbang? Tanya Tang Zong. Untuk saat ini, kita cukup mengawasi mereka saja. Dan tugas ini aku berikan kepada Shen Long, Dao Fang dan Zhou Jin, karena sebelumnya kalian bertigalah yang menyebabkan kegaduhan, jadi kalian harus mengawasi mereka. Ujar Xiaolang. Baik Tuan. Jawab ketiganya serempak, kemudian pergi menuju ke gerbang dunia Dewa Kuno. CH-89. Kabut Hitam. Dunia Manusia Hewan. Sebuah gerbang dimensi terbuka di langit dunia manusia hewan, aura yang sangat besar dan sangat mengerikan keluar dari dalam gerbang dimensi tersebut, bersamaan dengan sosok bayangan hitam yang datang dari dunia kegelapan. Tidak lama setelah kemunculannya, sosok bayangan hitam langsung menghilang dari pandangan, kemudian disusul oleh gerbang dimensi di belakangnya. Beberapa menit kemudian, sosok bayangan hitam muncul kembali di langit kerajaan ras manusia serigala. Lalu setelah itu, sosok bayangan hitam mengangkat tangan kanannya ke udara, kemudian menciptakan bola energi kegelapan di telapak tangannya. Selanjutnya, ia melemparkan bola energi kegelapan tersebut ke arah kota kerajaan ras manusia serigala. Namun anehnya, bola energi kegelapan itu tidak meledak sama sekali dan malah menyebar seperti kabut hitam ke seluruh kota. Kabut hitam tersebut menyebar dengan sangat cepat dan hanya dalam hitungan detik saja, seluruh kota kerajaan ras manusia serigala telah dipenuhi oleh kabut tersebut. Di saat yang bersamaan, apapun yang disentuh oleh kabut hitam tersebut langsung mati saat itu juga, karena kabut hitam itu menyerap energi kehidupan dan jiwa mereka, lalu semua energi dan jiwa yang telah diserap oleh kabut hitam, langsung ditransfer ke tubuh sosok bayangan hitam yang sedang mengawasi dari balik awan. Setelah tidak ada lagi kehidupan di kerajaan ras manusia serigala, sosok bayangan hitam kemudian menggerakkan tangannya dan seketika itu juga, seluruh kabut hitam langsung menghilang dari kota kerajaan ras manusia serigala dan dengan menghilangnya kabut tersebut, kota kerajaan ras manusia serigala juga telah berubah menjadi kota mati. Meskipun jauh lebih lambat dari sebelumnya, tapi tidak masalah. Yang terpenting aku bisa menjadi lebih kuat lagi, ucap sosok bayangan tersebut, kemudian menghilang lagi. Kerajaan ras manusia kucing. Suasana kota kerajaan ras manusia kucing nampak ramai dan tenang seperti biasanya. Sejak Xiaolang berhasil menyatukan seluruh kerajaan ras hewan, kerajaan ras manusia kucing nampak jauh lebih berjaya dari sebelumnya,
karena kerajaan ras manusia kucing sudah menjadi kerajaan utama di dunia manusia hewan. Pada hari-hari tertentu, para ras manusia kucing akan datang berkunjung ke tempat khusus, atau yang mereka sebut sebagai kuil Dewa Agung, untuk memberikan penghormatan kepada patung naga ataupun patung Xiaolang itu sendiri. Karena bagi bangsa ras manusia kucing, sosok Xiaolang adalah dewa di atas segalanya. Bahkan menurut mereka, sosok Xiaolang jauh lebih agung dan lebih pantas untuk dipuja daripada bangsa dewa. Hari ini, para penduduk kota sedang berkumpul di depan patung Xiaolang dan patung naganya. Sama seperti biasanya, mereka akan melakukan penghormatan yang akan dipimpin langsung oleh ratu mereka, Mao Jianying. Namun tidak hanya para ras manusia kucing saja yang ada di sana, melainkan ada ras hewan lainnya yang juga ingin melakukan penghormatan kepada dewa mereka. Yang mulia Ratu, para penduduk sudah berkumpul dan sedang menunggu kedatangan Anda, ucap Jenderal Mao Zhan. Baiklah, mari kita ke sana sekarang, jawab Mao Jianying, kemudian beranjak dari singgasananya. Setelah sampai di kuil Dewa Agung, semua ras hewan yang berkumpul di sana langsung berlutut untuk menunjukkan rasa hormat mereka pada Mao Jianying. Seraya berkata, "Hormat kami, Yang Mulia Ratu. Terima kasih, kalian bisa berdiri sekarang," ucap Mao Jianying dan kemudian semua ras yang berkumpul di sana langsung berdiri. Seperti biasanya, hari ini kita akan melakukan penghormatan kepada Dewa Agung, jadi jangan ada seorang pun yang mengacau, atau kalian akan aku bunuh, ucap Mao Jianying, kemudian berjalan mendekati patung Xiaolang yang dilingkari oleh patung naganya. Hormat kepada Dewa Agung, ucap Mao Jianying, kemudian bersujud sebanyak 3 kali, lalu diikuti oleh yang lainnya. Dewa Agung, terima kasih karena telah menyatukan semua ras, terima kasih karena telah datang ke dunia manusia hewan. Kami semua berharap agar Dewa Agung bisa datang lagi ke dunia kami, ucap Mao Jianying dengan suara lantang, dan aku sangat berharap agar Dewa Agung mau menemui aku lagi, lanjutnya di dalam hati. Di saat yang bersamaan, kabut hitam tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah kota dan langsung menyebar ke seluruh bagian kota, bahkan kabut tersebut juga telah sampai ke kuil Dewa Agung, namun tidak ada seorang pun yang menyadari kemunculan kabut hitam tersebut, karena mereka semua sedang melakukan penghormatan, sampai akhirnya orang-orang yang berkumpul di sana mulai berjatuhan satu persatu. Mao Zhan dan Mao Jianying yang baru saja selesai mengucapkan harapan mereka, benar-benar sangat terkejut ketika melihat para penduduk sudah berjatuhan dan mati. Mereka juga kaget ketika melihat seluruh kuil Dewa Agung sudah dipenuhi oleh kabut hitam, bahkan sudah tidak ada jalan untuk mereka melarikan diri dari sana. Yang mulia, hati-hati, ujar Mao Zhan, kemudian menciptakan perisai pelindung, agar kabut hitam tersebut tidak mengenai mereka berdua. Apa yang terjadi? Kenapa mereka semua mati? Tanya Mao Jianying. Aku juga tidak tahu, Yang Mulia. Tapi aku yakin kalau penyebabnya adalah kabut hitam ini, jawab Mao Zhan. Semakin lama, kabut hitam tersebut semakin mendekat ke arah mereka berdua, sampai akhirnya, kabut hitam tersebut benar-benar sudah memenuhi seluruh bagian kuil Dewa Agung, bahkan kabut hitam tersebut juga berhasil menembus perisai pelindung yang diciptakan oleh Jenderal Mao Zhan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Jenderal Mao Zhan tiba-tiba saja terjatuh dan langsung mati sebelum ia menyelesaikan perkataannya. 10 Mao Jianying terdiam tanpa bisa mengatakan apapun saat melihat sang jenderal mati begitu saja. Ia sangat ingin pergi dan meninggalkan tempat tersebut, tapi ia juga sadar jika tidak mungkin lagi untuk pergi dari sana, atau sangat mustahil baginya untuk bisa lolos dari kematian, kecuali jika Xiaolang muncul dan membantunya, tapi hal itu juga tidak mungkin terjadi,
karena ia sendiri tidak tahu di mana Xiao Lang saat ini. Xiao Lang, maaf karena aku tidak bisa menjaga seluruh ras manusia kucing, ucap Mao Jianying dan akhirnya, ia juga meninggal karena kabut hitam tersebut telah menyerap seluruh energi kehidupan serta jiwanya. Tidak lama kemudian, sosok bayangan hitam muncul di kuil Dewa Agung, lalu seluruh kabut hitam yang ada di sana ataupun yang berada di kota, langsung terserap masuk ke dalam tubuh sosok bayangan tersebut. Setelah itu, sosok bayangan hitam tersebut berjalan dengan santai mendekati patung Xiao Lang. Ia bahkan tidak peduli dengan mayat manusia hewan yang diinjaknya. Hahaha. Ternyata bocah itu juga pernah datang ke sini, bahkan sosoknya sangat dipuja oleh ras manusia hewan, ucap sosok tersebut saat melihat patung Xiao Lang. Lalu setelah itu, sosok bayangan hitam kembali menghilang dan pergi menuju kerajaan ras manusia hewan yang lainnya. Chapter 90 Return of the Lord of Darkness. Di suatu tempat yang sangat jauh dari dunia dewa, 5 sosok agung yang sedang berdiam diri seperti sedang bermeditasi, tiba-tiba saja terbangun saat mereka merasakan perasaan yang sangat aneh, seolah-olah akan ada ancaman besar yang akan segera datang menemui mereka berlima, namun ancaman tersebut bukan berasal dari Xiao Lang. Kelima sosok agung tersebut tidak lain adalah 5 penguasa, lalu perasaan aneh yang mereka rasakan sama dengan perasaan aneh yang dirasakan oleh Xiao Lang, namun berbeda dengan Xiao Lang yang tidak mengetahui apapun tentang perasaan aneh tersebut. 5 penguasa justru langsung bisa menebak dari mana datangnya perasaan aneh tersebut, bahkan bisa dikatakan jika mereka sangat akrab dengan perasaan aneh tersebut. Apa kalian merasakannya? Tanya penguasa kehidupan. 4 penguasa lainnya langsung menganggukkan kepala serempak, lalu penguasa kematian berkata, sepertinya dia sudah kembali dan kalian juga pasti bisa merasakan kalau kekuatannya sudah jauh lebih besar. Itu benar. Dan aku juga yakin, kemunculannya kali ini pasti untuk membalaskan dendamnya pada kita semua, ujar penguasa neraka. Kalau begitu, kita harus memusnahkannya secepat mungkin. Kalau tidak, dia pasti akan mengacaukan tujuan kita. Ucap penguasa roh. Baiklah, mari kita sapa teman lama kita itu, ujar penguasa surga. Kemudian mereka semua menghilang dari tempat tersebut. Di dunia manusia hewan. Setelah menghilang dari tempat mereka sebelumnya, 5 penguasa akhirnya muncul kembali di dunia manusia hewan, namun saat mereka sampai di sana, mereka tidak lagi merasakan adanya energi kehidupan dari bangsa ras manusia. Beruntungnya dunia manusia hewan sama halnya dengan dunia manusia atau dunia dewa, kalau tidak, sudah tentu dunia manusia hewan akan menjadi seperti dunia kegelapan. Aku memang memiliki ambisi yang kuat untuk menguasai semesta, tapi tidak pernah terpikirkan olehku untuk membinasakan sebuah dunia sampai seperti ini, ucap penguasa kehidupan. Bukan hanya kau yang berpikir seperti itu, kami juga memiliki pemikiran yang sama, ujar penguasa roh. Dia sudah benar-benar keterlaluan, bagaimanapun caranya, kita memang harus memusnahkannya secepat mungkin. Ucap penguasa neraka. Tidak lama kemudian, sosok bayangan hitam muncul di hadapan mereka berlima. Meski tubuhnya hanya memancarkan aura kegelapan, tapi sosoknya sangat setara dengan sosok 5 penguasa. Bahkan kekuatannya benar-benar setara dengan kelima penguasa, tapi jika melawan kelima penguasa sekaligus, setidaknya butuh usaha yang sangat keras untuk dirinya agar keluar sebagai pemenang. Sepertinya aku sudah mendapatkan berkah selama ini, karena telah dikunjungi oleh 5 penguasa yang agung, ucap bayangan hitam. Kedatangan kami bukan membawa berkah untukmu, melainkan membawa kematian dan kehancuran untukmu, jawab penguasa kematian. Hahaha. Memangnya aku melakukan kesalahan apa, sampai 5 penguasa turun tangan sendiri untuk membunuhku? Tanya bayangan tersebut.
Jangan berpura-pura lagi, kami semua sudah mengetahui semua perbuatanmu, penguasa kegelapan. Ujar penguasa roh. Penguasa kegelapan. Sudah sangat lama aku tidak mendengar nama itu dan sepertinya nama itu masih sangat cocok untukku, benarkan? Ucap bayangan tersebut, yang ternyata adalah penguasa kegelapan. Di alam semesta ini, selain 5 penguasa yang agung, ada beberapa penguasa lainnya yang juga memiliki kekuatan serta kedudukan yang setara. Salah satunya adalah penguasa kegelapan, namun sosok penguasa lainnya sudah lama menghilang. Begitu juga dengan penguasa kegelapan, tapi 5 penguasa sama sekali tidak mengetahui jika penguasa kegelapan masih ada. Selama ini, mereka semua memang sering mengamati dunia kegelapan, namun mereka tidak menemukan siapapun yang berkuasa di sana, kecuali Mosin sang Raja Iblis. Bahkan mereka berpikir jika Mosin adalah sosok penguasa yang akan menggantikan posisi penguasa kegelapan, tapi mereka benar-benar salah, karena penguasa kegelapan yang sesungguhnya masih ada dan sekarang sedang berdiri di depan mereka berlima. Penguasa kegelapan, kenapa kau melakukan semua ini? Apa kau tahu perbuatanmu ini akan menghilangkan keseimbangan alam semesta? Tanya penguasa surga. Tentu saja aku tahu, karena memang itulah tujuan utamaku. Jawab penguasa kegelapan. Tapi kenapa? Bukankah tugas kita sebagai penguasa adalah untuk menjaga keseimbangan alam semesta? Ujar penghargaan roh. Hahaha. Apa kalian pikir aku tidak tahu tujuan kalian yang sebenarnya? Dan satu lagi. Bukankah sejak awal, kalianlah yang telah mengacaukan keseimbangan alam semesta ini? Bahkan kalian sampai mengorbankan penguasa lainnya demi untuk mencapai tujuan kalian. Ucap penguasa kegelapan. Bahkan kalian juga pernah berusaha untuk memusnahkan aku, tapi sayangnya kalian gagal, lalu sekarang kalian datang lagi dan mengatakan hal-hal yang memuakkan seperti ini. Lanjutnya, Cih, kau memang pantas untuk dimusnahkan. Ujar penguasa kematian. Penguasa kematian kemudian menyerang penguasa kegelapan, namun sayangnya, serangan penghargaan kematian hanya menembus tubuh penguasa kegelapan, sama seperti saat Xiao Lang diserang oleh para prajurit dewa yang menyerang dunia kecil Xiao. Tapi kali ini sedikit berbeda, karena tubuh penguasa kegelapan memang benar-benar bayangan, bahkan bisa dikatakan kalau tubuhnya diciptakan dari bayangan. Hahaha. Penguasa kematian, kau selalu saja gegabah seperti dulu, tapi aku sudah berbeda dan tidak sama seperti dulu lagi. Bahkan aku bisa saja memusnahkan kalian sekarang juga. Ucap penguasa kegelapan. Aku memang bisa memusnahkan mereka satu persatu, tapi kekuatanku yang sekarang masih bukan tandingan mereka berlima, terlebih lagi penguasa roh, karena kekuatannya masih jauh lebih kuat dariku, penguasa kegelapan bergumam pelan. Jangan sombong kau. Ujar penguasaan kematian, lalu menyerang penguasa kegelapan lagi, namun serangannya masih tidak bisa mengenai penguasa kegelapan. Hahaha. Percuma saja, karena kau tidak akan pernah bisa menyerangku, tapi sepertinya pertemuan kita harus berakhir sampai di sini, karena aku masih harus memusnahkan dunia manusia. Ucap penguasa kegelapan, kemudian menghilang dari hadapan mereka. Penguasa neraka nampak sangat kesal karena tidak bisa menyerang penguasa kegelapan, bahkan kekesalannya semakin memuncak ketika penguasa kegelapan pergi begitu saja. Penguasa neraka sempat ingin mengejarnya, namun ia dihentikan oleh penguasa roh, karena menurutnya, penguasa kegelapan sengaja melakukan semua itu untuk memprovokasi mereka semua. Lalu penguasa roh juga mengatakan jika penguasa kegelapan tidak akan mungkin berani menyerang dunia manusia, karena dunia tersebut dijaga oleh Xiao Lang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Tanya penguasa surga. Tentu saja tidak,
Tapi untuk saat ini kita juga tidak bisa melawannya, karena kekuatannya sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Kalau kita gegabah, maka kitalah yang akan musnah, jawab penguasa roh. Lalu, apa kau punya rencana untuk melawannya? Tanya penguasa kehidupan. Ada satu cara yang sangat ampuh, jawab penguasa roh. Apa itu? Tanya keempat penguasa serempak. Biarkan dia bertarung dengan Xiao Lang, ujar penguasa roh. Bersambung. Chapter 91. Awal mula kekacauan besar.